Dianggap parasit keluarga. Bab 24. 3 tahun menjadi pidana maksimal David dengan menjadikan denda sebanyak 15 juta. Tentunya, jika David tidak mengikuti permainan Jihan sekeluarga, ia akan menghabiskan banyak waktunya di penjara. Menghela napas dalam, David pasrah. Ya sudah, mulai sekarang semua urusan aku serahkan ke Dika. Dia yang membuat semua ini terjadi, apalagi sekarang kaki Mas Supri sudah diamputasi. Pas punya 2 kaki saja kerjanya enggak jelas dan hasil yang didapat pas-pasan, apa kabar sekarang yang hanya punya 1 kaki? Yang ada hidup Mbak Anggun dan anak-anak malah makin susah, pikirnya. David berdeham kemudian meraih pulpen yang disediakan di sebelah surat perjanjian. Ia membaca perjanjian tersebut dan tak hanya memintanya untuk berhenti mengurus keluarganya. Sebab di perjanjian tersebut memang memaksanya untuk tunduk. Bismillah, batin David yang akhirnya menandatangani perjanjiannya, kemudian diikuti juga oleh Pak Yusuf yang menjadi perwakilan dari pihak Jihan. Mas tahu kalau Mas sudah dipecat dari bank tempat Mas kerja. Ucap Jihan takut-takut mengatakannya selain ia yang memang merasa kecewa. Terlebih alasannya bangga kepada David juga masih berkaitan dengan pekerjaan pria itu. Hah? Aku dipecat. Gara-gara aku izin terlalu lama atau memang karena kasusku? Batin David yang jujur saja syok. Kasus kamu beneran lagi rame. Viral. Susah payah kami menutupi dan sebisa mungkin kami mengangkat derajat kamu lagi, Fit. Cibir Ibu Fatimah. Jadi mohon tahu diri karena kasusnya memang sekacau ini. Aku tahu Ibu Fatimah kecewa, tapi jujur caranya yang bengis beneran enggak sesuai penampilannya yang bersahaja. Batin David belum apa-apa sudah gondok. Menatap Ibu Fatimah saja, ia jadi ogah. Terus, sekarang ibu maunya bagaimana? Jihan sudah rugi bandar gara-gara ulah kamu dan adikmu. Sana-sini fitnah bahkan terakhir sampai digosipkan dengan Supri kakak ipar kamu. Tegas Ibu Fatimah. Supri. Jihan digosipkan sama Mas Supri suaminya Mbak Anggun. Mas Supri kan memang genit. Jangankan ke Jihan yang necis dan seksi, ke Sofia yang lebih sering kucel saja Supri beringasan. Namun masa iya, Jihan mau sama Mas Supri? Sofia saja jijik. Enggak masuk akal banget kalau Jihan malah digosipkan sama Mas Supri. Pikir David tanpa sedikit pun curiga. Jadi nanti kamu wajib bilang, kalau itu memang anak kamu. Tegas Pak Yusuf yang sekadar melirik David saja malas. Kalau saya mengaku begitu, kami kena kasus perselingkuhan sekaligus perzinaan, dong, Pak. Kemarin saja nyaris kena, kan? Nanti kalau iya, Jihan juga bisa ikut di penjara. David menjelaskan dengan sopan. Pak Yusuf menghela napas dalam sambil menatap kesal David. Ya nanti pas kamu sudah keluar dari penjara. Lagian kamu saja keluar dari penjaranya enggak tahu kapan. Kita lihat saja besok hasil sidangnya bagaimana. Semoga pengacara keluarga kami bisa bikin hukuman buat kamu lebih ringan soalnya si Kalandra beneran susah disuap. Apalagi si Sofia, diserang malah taflon sama wajan pada terbang. Selain jengkel kepada David, Pak Yusuf juga tak kalah jengkel kepada kedua orang yang baru ia bahas. Kalandra dan Sofia, kedua orang yang membuatnya makin repot. Besok kalian menikah, ijab kabul dulu enggak apa-apa karena memang enggak bisa izin. Sebelum perut Jihan makin besar, kalian harus cepat-cepat menikah. Lanjut Pak Yusuf.
Kebersamaan mereka berlanjut membahas pernikahan Jihan dan David yang akan dilangsungkan besok juga, walau acaranya hanya akan berisi ijab kabul. David dan Jihan baru akan menikah siri lantaran David dan Sofia belum bercerai secara resmi di mata hukum. Yang mana karena izin tetap tidak dikantongi, mereka akan melangsungkan ijab kabul di penjara. Semoga kasusku dan Mas Supri enggak kebongkar. Kalau iya, malu, jijik aku ke Mas Supri buntung gitu. Apa kata dunia kalau kasus ini sampai kebongkar? Batin Jihan tidak bisa berhenti gelisah lantaran terlalu takut, terlebih sekelas Sofia saja sudah sampai tahu. Tentunya seperti yang Sofia katakan. Karena andai Anggun si pemarah itu tahu, abis ia dihajar wanita rasa raksasa itu. Sementara itu, di tempat berbeda, di kasur yang ada di ruang keluarga kontrakan David, Supri dengan sisa lukanya yang masih dibalut perban termasuk kaki kanannya yang sudah tidak ada, tengah merenungi nasib. Supri merasa dan memang sadar diri, keadaannya begitu karena kejahatannya kepada Sofia. Malahan di akhir sebelum akhirnya ia kecelakaan, ia sampai memfitnah Sofia padahal sebelumnya, ia yang menggoda. Di dapur, Ibu Sumini tengah sibuk menjemur pakaian cantik di jemuran gantung khas untuk pakaian bayi atau pakaian berukuran kecil lainnya. Ibu Sumini tampak sangat lelah. Keringatnya mengalir dan sampai membuat tubuhnya basah. Perubahan yang paling mencolok dari wanita tua itu tak lain kenyataan tubuhnya yang menyusut. Tubuh mamah dari David itu tak sesubur ketika masih memiliki menantu Sofia. Padahal di kamar, Anggun tengah asyik menonton drama Korea di ponsel sambil rebahan. Tanpa tahu dan memang tidak peduli kepada warga di kontrakan. Anggun telanjur asyik dengan kesibukannya menonton meski cantik yang mulutnya Anggun sumpal dengan botol susu, sudah menangis lantaran botol susunya sudah kembali kosong. Termasuk itu ketika Dava dan adiknya yang lain dan tengah makan nasi padang di atas kertas pembungkus sambil duduk di lantai sebelah David merenung, ribut minta minum. Anggun sama sekali tidak peduli dan asyik senyum-senyum sendiri karena drama yang ditonton. Yang sibuk ya Ibu Sumini hingga wanita itu mengeluh sambil menangis, mengambilkan cucu-cucunya minum. Kebangetan banget kamu Gun, ibu sendiri kamu jadikan kacung. Tangis Ibu Sumini sambil berdiri tergopoh setelah meletakkan satu poci minuman dan 2 gelas yang dibawa, di depan Dava dan adik-adiknya. Supri hanya mampu menghela napas sambil menggeleng tak habis pikir. Karena andai ia ikut menegur Anggun pun, yang ada ia yang disiksa. Namun, Supri juga makin tak habis pikir bahkan syok ketika Dava berkata, "Pah, makasih banyak, iya. Gara-gara papa kecelakaan dan sampai buntung, jadi banyak yang kasih bantuan. Sering-sering kecelakaan aja ya, Pah. Kita jadi makan enak terus. Karena semenjak enggak ada Lik Sofia kan, kita enggak pernah makan enak kecuali kalau memang beli. Karena makanan yang tengah Dava dan adik-adiknya makan memang pemberian dari tetangga yang telanjur kasihan. Cinta sejati. Yang sabar, yah, sayang. Kita pasti bisa lalui semua ini. Biar Tuhan yang membalas mereka-mereka yang sudah tega memfitnah kita. Asal si mantan kamu bahagia, Gusti Allah mboten sare. Alhamdulillah, halal." Status wajihan yang turut dibubuhi genggaman tangan yang memamerkan sepasang cincin emas, sukses membuat Sofia sukses menahan tawanya. Sofia langsung mengenali kedua tangan kanan saling menggenggam itu sebagai tangan kanan Jihan dan David. Terbukti,
Tak lama setelah itu juga ada pesan Wa masuk dan itu memang dari Jihan. Jihan mengirimkan fotonya dan David. Di foto tersebut, Jihan memakai kebaya putih dan terlihat sangat cantik. Wajahnya dirias khas pengantin pada kebanyakan. Jihan mengusung riasan pengantin solo lengkap dengan sanggulnya. Sementara David, pria itu juga memakai pakaian pengantin serba putih. Hamparan kain merah menjadi latar belakang setiap foto kedua sejoli itu. Dengan jahilnya, Sofia yang menganggap usaha Jihan membuatnya cemburu, sebagai hiburan gratis, sengaja membalas Wa dari Jihan. Jihan, terima kasih banyak sudah melepaskan suami idaman seperti Mas David, Mbak. Sofia, melepas. Memangnya suami idaman kamu itu kawan, kok yo dilepas, Han? Sofia, okelah. Selamat menempuh hidup baru, ya. Doa terbaik dariku karena semua yang kita lakukan termasuk itu doa ke orang, juga bakalan balik ke kita. Sofia, tapi kok itu latar belakangnya enggak ada yang jeruji besi, ya. Oalah aku lupa, kalian kan lagi di Arab. Kalian sedang mengarungi padang pasir yang luasnya seluas cinta kalian, kan? Jihan, bilang saja kalau kamu cemburu, Mbak. Sofia, cemburu buat apa? Aku bahkan sudah sangat bahagia dengan kehidupanku yang sekarang. Kalaupun aku sampai menikah lagi, lihat saja, aku pasti dapat yang jauh berkualitas. Tentunya bukan suami orang. Jihan, aku pegang kata-katamu, Mbak. Sofia, doakan saja. Oh, iya. Omong-omong, ini si Supri udah tahu belum? Kasihan lo, sekarang kakinya tinggal satu. Padahal kalau masih sama kamu, dunia berasa surga. Jihan, jancu koe Mbak. Susah payah Sofia menahan tawanya di depan tempat pencucian yang ada di kantin rumah sakit. Terlebih balasan terakhir Jihan seolah wanita itu mengakui, anak yang sedang dikandung memang anak Supri. Hanya saja, kenyataan Kalandra yang tiba-tiba melongok di hadapan Sofia, membuat Sofia bingung dan perlahan membeku. Pria itu mengamatinya dengan jarak yang sangat dekat. Kalandra mengamatinya dari ujung kepala hingga kaki. Mbak Sofia sehat? Tanya Kalandra. Sofia mengangguk-angguk. Lagi azan luhur soalnya, takutnya Mbak diledek belis yang kebetulan lewat, ucap Kalandra yang masih menatap khawatir Sofia. Kali ini wanita itu menatapnya sambil menahan tawa. Namun ia yang memergoki Daim terbangun, sengaja mengambil bayi itu dari ranjang bayi. Aku enggak kesurupan Mas. Ini nih, si Jihan lagi pamer cinta sejati. Dia wa aku dan kirim foto pernikahannya dengan bapaknya Daim. Sofia memamerkan foto sekaligus pesan-pesannya dengan Jihan dan memang menjadi alasannya mendapat hiburan gratis. Tak beda dengan Sofia, Kalandra yang sampai menempelkan sebelah wajah Daim ke sebelah wajahnya juga menjadi sibuk menahan tawanya. Hiburan gratis, Mas. Bentarlah, aku bikin status kasih foto mereka. Biar Jihan enggak terus-menerus mikir, aku cemburu ke dia. Sofia sungguh membuat status berupa foto pernikahan Jihan dan David. Rata-rata orang seperti Jihan memang gitu. Namun aku yakin, masa berlakunya hanya sebentar. Lihat saja, sebentar lagi pasti bosan apalagi si David di penjara. Bisa jadi Jihan pacaran lagi, dan terulang lagi. Lalu Ibu Fatimah si makhluk paling suci sibuk melakukan siraman rohani kepada mereka yang mengingatkan perbuatan putrinya, ucap Kalandra lirih sekaligus santai. Lama-lama, Mas juga bisa ketularan kayak Bu Fat.
Kalau ngomong jadi panjang kali lebar, ucap Sofia yang kali ini menahan tawanya. Calandra langsung kicep celingusan. Masa sih, Mbak, saya jadi mirip Bufat. Duh bahaya, ini. Namun asli tuh orang nyebelin banget. Sofia langsung kembali sibuk menahan tawanya. Yakin Mbak, mengundang Saitun banget. Mbak enggak tahu sih, di kantor polisi, saya berdebat panjang lebar sama dia. Nah, suaminya itu beberapa kali menyuap saya. Terakhir kemarin malam, dia datang ke rumah dan kasih saya amplop tebal. Dikiranya saya apaan? Lirih Calandra berkeluh kesah. Sofia mengernyit, menatap sekaligus menyikapi Calandra penuh keseriusan. Serius mas, itu ngeri. Ngeri banget malahan. Enggak apa-apa, Mbak. Sudah biasa. Sudah jadi risiko pengacara mengalami hal-hal semacam ini. Yang penting teguh pendirian saja, yakin Calandra. Sofia tersenyum hangat. Oh iya, Mas Kala mau ada perlu apa? Ini mau ke tempat kerja, tapi ibu minta dicarikan makan karena di rumah memang enggak masak. Sekalian yang kemarin jadinya berapa Mbak? Nasi kotak sama kuenya. Balas Calandra. Ia menyerahkan dime kepada Sofia karena ia mengambil dompet dari saku celana panjang bahan warna hitam bagian belakangnya. Sofia langsung serius. Mas, enggak usah. Itu buat istri mas. Doakan saja biar berkah. Ya enggak bisa dong, Mbak. Itu kan buat acara istri saya, ya sudah jadi tanggung jawab saja. Calandra bersikeras.